Alhamdulillah masih selamat. Diculik, ditidurkan di atas es batu 2 hari. Sampai beku sininya. Karena melawan Orde Baru. Untung masih sehat. Tapi Allah memberi bahasan. Hari ini menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI. Jadi gak usah takut, kalau berjuang pasti ada balasannya. Kalau mati ya di surga balasannya. Gitu. Saya juga didampingi Wakil Ketua Komisi 4, sahabat saya Anggia Ermarini. Wakil Ketua Komisi 4 bidang pertanian dan lain-lain. Anggia ini mantan Ketua Umum Fatayat NU. Fatayat NU itu organisasi perempuan muda. Kalau Muslimat NU itu organisasi perempuan tua. Nah, apa bedanya? Kalau bedanya satu bau parfum, satu obat gosok, kira-kira gitu. Itu bedanya di situ. Tapi ini mulai bau obat gosok juga. Adik-adik sekalian yang saya hormati, senang sekali sebagai salah satu pasangan calon saya diundang dan terima kasih diberi kesempatan bertemu. Saya dan Mas Anies ini sama-sama aktivis tahun 90-80 seperti adik-adik sekalian. Tujuan kami waktu itu menghadirkan demokrasi dan reformasi. Mas Anies di Fakultas Ekonomi UGM, saya di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM. Dan waktu itu kita berjuang agar kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, berserikat terjadi. Ketika rezim otoritarian yang memaksa tidak boleh ada kebebasan dan tidak boleh ada demokrasi. Alhamdulillah, waktu itu kami mencita-citakan reformasi, mencita-citakan demokrasi. Yang intinya waktu itu kami berjuang bareng untuk perubahan. Hari ini kami bersyukur Allah mentakdirkan kami reunian ini menjadi pasangan calon sama. Perubahan jilid kedua ingin kita hadirkan di 2024. Kalau perubahan jilid pertama tugas kami satu. Pak Harto diganti oleh rezim yang lebih demokratis. Perubahan jilid 2 ini jilid 2 ini tugas kami satu, yaitu meratakan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya berani bilang itu? Karena pada dasarnya, ya saya mau cerita sedikit. Mas Anies ini cucu dari Pak Abdurrahman Baswedan, diplomat yang berkeliling ke berbagai negara sebelum kemerdekaan untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara, terutama waktu itu dari Asia, termasuk Mesir, bawa surat dari kepala negara Mesir mendukung Indonesia merdeka. Hampir ditangkap di bandara Mesir, hampir ditangkap oleh Belanda di bandara Indonesia. Mas Anies anak cucu dari pahlawan nasional bernama Abdurrahman Baswedan. Bersamaan di tahun itu, di tahun-tahun itu ternyata di Surabaya berjuang bareng kakek buyut saya. Kakek buyut saya itu adalah Kiai Bisri Samsuri yang menjadi komandan markas besar ulama perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Tidak masalah, kedua ini generasi yang disebut seperti kakek-kakek kita semua. Generasi yang disebut telah berhasil mempersembahkan kemerdekaan bersama Bung Karno dan lain-lain. Tugas kami dan kita semua hari ini melanjutkan hadiah kemerdekaan yang diberikan oleh para sesepuh leluhur kita semua. Untuk dilanjutkan tugas kami berdua sama Mas Anies adalah menggelar karpet kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Teman-teman, adik-adik sekalian, kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita lihat setelah 27 tahun reformasi dan demokrasi ini, kita menyaksikan potensi besar kita masih sangat luar biasa. Energi kita untuk jauh lebih cepat dan lebih maju amat sangat besar. Kita masih memiliki sumber daya alam yang kaya. Kita masih memiliki kaum muda dengan energi perubahan dan kemajuan yang dahsyat. Kita masih punya yang namanya sistem demokrasi yang terus-menerus berkembang maju. Akan tetapi, di setiap zaman ada tantangannya. Di setiap era ada hambatan-hambatannya. Demokrasi kita, reformasi kita harus kita luruskan terus agar tidak terjadi penyelewengan arah dari cita-cita para pendahulu yang telah merintis dan susah payah melahirkan kemerdekaan,
melahirkan demokrasi, melahirkan reformasi. 98 banyak pahlawan reformasi dengan seluruh problem yang dihadapi. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan. Yang pertama, kampus menjadi kekuatan perubahan dan pembaharuan. Itu mutlak. Sehingga kampus harus independen, mandiri, dan tidak boleh tergantung oleh siapapun. Karena apa? Kampus adalah pusat dari kita menyiapkan sumber daya yang memadai untuk tantangan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kampus menjadi center of excellence, melahirkan generasi pemimpin-pemimpin yang tangguh. Kita tahu Sumatera Barat khususnya tokoh-tokoh yang lahir dari sini bukan hanya tokoh-tokoh yang melahirkan bangsa ini, tetapi tokoh-tokoh yang menginspirasi bangsa ini. Saya ingin adik-adik pengurus dan aktivis BEM akan menyamai tokoh-tokoh besar itu dengan syarat apa? Memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ada 3 agenda pokok. Yang pertama, hari ini kita masih memiliki masalah lulusan S1 banyak problem soal tidak memiliki masa depan pekerjaan. Sulitnya nyari pekerjaan. Tugas kita secepat mungkin menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk kaum muda yang memiliki potensi dan kekuatan. Yang kedua, bagi yang ingin menjadi pengusaha, mandiri, menjadi entrepreneur, ini kesempatannya. Kita punya waktu 7 tahun. Di mana nanti 2030 kita sudah habis masa tumbuhnya kaum muda. Sehingga saya mengajak selain mencari pekerjaan dan berkarir di dalam dunia kerja, maka yang memiliki potensi menjadi entrepreneur harus disiapkan. Kita semua punya kesadaran bonus demografi, entrepreneurship dan seterusnya. Tapi kita belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh yang menjadi agenda nasional kita. Salah satunya apa? Memberi kesempatan untuk berkembang dengan kapasitas, kemampuan, skill untuk menjadi entrepreneur. Yang kedua, membuka luas yang disebut akses permodalan. Insya Allah kalau Amin menang, kita akan buka seluasnya akses permodalan. Minimal bisnis dengan modal 10 juta ke bawah, kaum muda dengan kemampuan visibility yang memadai akan diberikan modal 10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga sesuai dengan kapasitas manajemen yang mereka siapkan. Yang ketiga, jadi yang pertama kemampuan skill yang harus disiapkan, yang kedua permodalan yang mudah diakses, yang ketiga pasar. Petani kita berproduksi, kaum muda berproduksi, tapi pasar tidak disiapkan dengan baik. Contoh sederhana, anak muda sekarang nggak mau jadi pengusaha pertanian. Karena apa? Hampir rata-rata petani menjadi tidak untung di dalam proses produksinya. Tugas negara, baik untuk entrepreneur muda, baik untuk petani kita, tugas pemerintah menyiapkan pasar yang baik. Tugas pemerintah dan negara hadir untuk membangun sistem dari sebuah proses. Tugas petani berproduksi. Petani tidak boleh lagi stres mikir memasarkan, apalagi korban dengan proses pemasaran para tengkulak itu. Begitu juga kaum muda yang memiliki produksi ekonomi kreatif, produksi UMKM, produksi, pemerintah harus turun tangan membuka akses pasar dengan sehat dan baik. Karena apa? Kami berdua sama Mas Anies bertekad memasukkan unsur keadilan di dalam setiap proses keputusan negara. Tujuannya apa? Yang besar boleh tetap besar dan memang harus tetap besar. Tapi yang kecil, UMKM, pengusaha baru harus cepat menjadi besar sehingga tumbuh yang besar dan kecil tidak senjang. Semua punya kesempatan yang sama. Itulah yang disebut aspek keadilan di dalam peran pemerintah di dalam pembangunan ekonomi nasional kita. Adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang hadir yang saya banggakan, dengan proses, saya sudah diingatkan tinggal 3 menit katanya ini. Memang repot kalau sudah diingatkan begini. Tugas kita adalah
bagaimana mengisi potensi sumber daya alam kita yang kaya, yang belum dikelola secara adil dan bijaksana. Kita juga belum mengelola potensi pasar yang besar ini dengan baik. Tadi pagi saya jalan-jalan ke pasar, yang selalu menjadi keluhan adalah fluktuasi harga. Karena apa? Suplainya rendah, daya beli turun, ditambah stok terbatas. Ini sederhana. Pemerintah bisa membuat analisis sekaligus yang disebut